Oke, teman-teman. Kali ini kita akan mengulik sebuah teks teologis dari abad ke-18 yang, wah, kuat banget. Teks ini ngebahas soal konsep penyangkalan diri. Ini adalah pandangan yang super tajam dan tanpa kompromi tentang apa sih artinya menolak ketidaksalehan. Yuk kita bedah bareng-bareng logika keras di balik argumen ini. Teks ini tuh langsung to the point, dengan sebuah perintah yang lugas. Seorang Kristen harus menyangkal semua ketidaksalehan. Nah, pernyataan inilah yang jadi fondasi dari semua argumennya. Ini bukan sekedar saran loh, tapi sebuah perintah yang absolut. Sebuah panggilan yang radikal banget buat kita memeriksa setiap sudut kehidupan kita tanpa terkecuali. Biar gampang, kita akan bedah argumen ini dalam 5 bagian ya, mulai dari tugas intinya, terus kita lihat nafsu duniawi apa aja yang spesifik, lalu kita fokus ke dosa mencela, kita bongkar akarnya yaitu kesombongan, dan terakhir kita tutup dengan peringatan keras tentang bahayanya satu dosa saja. Jadi, ayo kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Waktu teks ini bilang menyangkal, apa sih sebenarnya yang harus disangkal itu? Kita bangun fondasinya dulu ya. Nah, ini dia sumber aslinya. Coba perhatikan deh, bahasanya itu formal, serius, khas banget abad ke-18. Setiap kalimatnya itu disusun dengan presisi teologis. Tujuannya buat menyampaikan argumen yang nggak bisa dibantah. Teks ini ngasih definisi yang luas, tapi sekaligus spesifik banget untuk ketidaksalahan. Katanya, itu adalah dosa atau hasrat apapun yang kitab suci tidak memberikan izin. Coba deh pikirin implikasinya. Ini artinya bukan cuma ngehindarin hal-hal yang jelas-jelas dilarang, tapi menolak semua yang nggak secara eksplisit diizinkan. Dari prinsip umum tadi, penulisnya nggak berhenti di situ aja. Dia kemudian beralih ke hal-hal yang sangat spesifik. Dia nggak ngebiarin kita cuma mikirin ide abstrak, tapi dia langsung nyusun daftar konkret dari apa yang dia sebut nafsu duniawi. Jadi, menyangkal ketidaksalehan itu bukanlah proses yang pasif. Menurut teks ini adalah sebuah perjuangan, pertempuran yang terus-menerus dan tanpa henti melawan dorongan dari dalam diri kita sendiri. Dan inilah daftar konkretnya. Kedengkian, balas dendam, ketamakan, kecemaran, tahayul, dan bahkan heterodoksi atau keyakinan yang dianggap menyimpang. Perhatikan deh, gimana daftar ini mencakup semuanya, mulai dari emosi, keinginan materi, sampai ke keyakinan spiritual. Nah, dari semua nafsu duniawi ini, penulisnya milih buat fokus lebih dalam ke satu dosa tertentu, yaitu dosa cercaan, atau tindakan menghakimi dan ngomongin jelek orang lain. Argumennya itu berakar dari perintah Alkitab yang super jelas. Janganlah kamu saling memfitnah. Bagi si penulis, ini bukan sekedar saran sopan santun ya. Ini perintah ilahi yang mutlak dan sayangnya sering banget dilanggar. Teks ini juga nawarin analisis psikologis yang, wah, tajam banget. Katanya, orang sering mengkritik orang lain buat memotong reputasi mereka. Tujuannya apa? Harapannya, kesalahan mereka sendiri jadi kelihatan lebih ringan. Ini tuh kayak permainan zero sum, buat meninggikan diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain. Terus, penulisnya kayak nembak kita dengan pertanyaan retoris yang nusuk banget, langsung dari kitab suci. Siapakah kamu sehingga kamu mau menghakimi sesamamu manusia? Pertanyaan ini sengaja dirancang buat bikin kita berhenti sejenak dan mikir, emang kita punya hak apa buat menghakimi? Kontras yang ditekankan sama penulisnya tuh jelas banget kan? Di satu sisi ada tindakan menghakimi orang lain, yang disamain kayak ngerusak reputasi, bahkan membunuh nama baik seseorang. Nah, di sisi lain, ada panggilan buat introspeksi, buat lihat noda di dalam diri kita sendiri dulu sebelum berani ngelempar batu cercaan. Oke, jadi kalau cercaan itu gejalanya, penyakitnya apa dong? Penulisnya melacak ini semua kembali ke satu akar penyebab, yaitu kesombongan. Keinginan buat menghakimi menurut teks ini bukanlah dosa yang berdiri sendiri. Akarnya itu kesombongan. Itu muncul dari keyakinan yang keliru bahwa dengan merendahkan reputasi orang lain, kita entah gimana bisa ngangkat reputasi kita sendiri. Di sini penulisnya pakai metafora yang kuat banget. Dia ngegambarin adanya lebah ratu di dalam sarang, satu dosa utama yang harus ditaklukkan. Peringatannya sangat jelas. Iblis dapat menahan seseorang dengan kuat hanya dengan satu dosa. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian yang paling serius dari argumen penulisnya, yaitu peringatan pamungkas tentang konsekuensi mengerikan kalau kita membiarkan satu dosa saja tidak disangkal. Disinilah argumen penulis mencapai puncaknya yang paling serius. Paragraf penutupnya nggak ninggalin ruang buat keraguan sama sekali. Peringatannya disampaikan dengan kekuatan penuh.
Ini mungkin kalimat yang paling nonjok di seluruh teks ini. Satu dosa sudah cukup untuk menghentikan arus belas kasihan. Implikasinya ngeri banget. Nggak ada yang namanya dosa kecil atau nggak penting, kalau dosa itu dibiarkan tumbuh dan tidak disangkal. Penulis kemudian pakai analogi yang, bikin merinding buat negesin poinnya. Sama kayak satu batu kilangan aja udah cukup buat nenggelemin orang ke dasar laut, dia bilang, satu nafsu yang tidak disangkal juga udah cukup buat nyeret jiwa ke dalam penghukuman. Dan pembahasan ini ditutup bukan dengan jawaban, tapi dengan sebuah pertanyaan yang meresahkan, merujuk pada akar pahit dari skandal atau kemurtadan. Penulisnya seolah-olah meninggalkan kita buat perenung. Kalau satu nafsu yang kita biarin aja bisa nyebabin konsekuensi sebesar itu, kira-kira akar pahit apa ya yang mungkin lagi tumbuh di dalam diri kita saat ini?